Pangeran Arab Saudi Nahar bin Saud meninggal, kerajaan berduka. Pangeran Arab Saudi Nahar bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud telah meninggal dunia. Dia adalah putra ke-44 dari Raja kedua Saudi, Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Pihak Royal Court mengumumkan kabar duka ini pada hari Rabu yang dilansir Gulf News. Tidak disebutkan penyebab kematian sang pangeran. Sholat jenazah akan digelar untuknya di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh setelah sholat asar hari ini. Pihak kerajaan termasuk para pangeran dan beberapa aktivis menyampaikan bela sungkawa di Twitter. Pangeran Satam bin Khalid Al Saud dan Abdul Rahman bin Musaid bin Abdul Aziz berdoa agar Tuhan mengampuni setiap kesalahannya. Mereka juga berharap para penggemarnya bersabar. Bad Al-Asakir, direktur kantor pribadi putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, ikut bergabung. Pangeran Nahar adalah putra ke-44 almarhum Raja Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Dia menikah dengan putri Maha binti Abdul Aziz bin Abdullah bin Helwi bin Turki Al Saud. Informasi yang tersedia tentang almarhum Pangeran Nahar menyebutkan bahwa dia adalah direktur dan mitra pendiri di Musnad Saudi Trading and Contracting Company, di mana dia memegang 50% saham. Arab Saudi siap buka hubungan dengan Israel, kok bisa? Pemerintah Arab Saudi menegaskan kesiapannya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini dikatakan langsung oleh Abdallah Al-Maulami, perwakilan tetap negara itu untuk PBB. Dalam sebuah wawancara yang dimuat Arab News, Maulimi mengatakan bahwa sesungguhnya Riyadh sangat siap dalam membangun hubungan dengan negeri Yahudi itu, namun dengan syarat Israel menghentikan pendudukannya dan mengakui kedaulatan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Posisi resmi dan terbaru Arab Saudi adalah bahwa kami siap untuk menormalkan hubungan dengan Israel segera setelah Israel menerapkan elemen inisiatif perdamaian Arab Saudi yang dipresentasikan pada tahun 2002. Kata Al-Mu'alimi dikutip Rabu 15 Desember. Ia akan menyebut bila syarat dipenuhi oleh Tel Aviv, dukungan tidak akan hanya muncul dari Arab Saudi namun juga dari 57 negara dari organisasi kerjasama Islam. Waktu tidak berubah. Benar atau salah, pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah salah, tidak peduli berapa lama itu berlangsung, tambah diplomat itu. Bulan lalu, media Israel melaporkan bahwa delegasi dari sekitar 20 pemimpin Yahudi Amerika telah mengunjungi Arab Saudi dan bertemu dengan pejabat senior di sana. Hal ini sempat mengundang tanda tanya mengenai normalisasi hubungan Israel dengan negeri Raja Salman. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980. Meski begitu, langkah ini tidak mendapatkan persetujuan luas dari pihak internasional. Lebih murah tapi hebat, Arab Saudi dibujuk segera beli rudal canggih Rusia. Sistem anti-rudal yang dikembangkan perusahaan pertahanan Rusia Almaz Ante dianggap sangat cocok dimiliki Arab Saudi yang masih terancam serangan rudal dari Houthi Yaman. Almaz Ante merupakan kontraktor pertahanan Rusia yang menargetkan para pembeli asing. Kepemimpinan Saudi akan disarankan memperhatikan sistem baru bernama Abakan, ungkap Mikhail Kodarenov, pengamat militer sekaligus pensiunan kolonel yang bertugas di Angkatan Udara Rusia, dilansir RT pada Kamis kemarin. Sistem ini dapat meringankan hampir semua ancaman yang dimiliki kerajaan dalam hal pertahanan, dari rudal balistik taktis dengan biaya minimum dan juga efisiensi maksimum. Sistem 98R6E Abakan pertama kali diperkenalkan ke publik tahun lalu selama Army Expo di Rusia.
Produk berorientasi ekspor ini berasal dari sistem pertahanan udara S-300V4 domestik Almas Ante yang dirancang untuk melawan rudal balistik taktis. Ini merupakan ancaman yang dihadapi Arab Saudi saat ini dari lawan-lawannya di Yaman yang secara teratur meluncurkan proyektil balistik termasuk ke wilayah Arab Saudi. Riyadh telah menangani serangan reguler dengan mengerahkan sistem rudal permukaan ke udara MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat. Sebagai alat khusus, sistem baru Rusia dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada Patriot yang dirancang untuk mencegat seberbagai ancaman yang lebih luas, tutur Khodarenok. Sebelum Abakan, tidak ada yang membuat sistem pertahanan udara untuk tujuan khusus ini, sama seperti tidak ada sistem yang dirancang untuk menjatuhkan secara khusus A-10 Thunderbolt atau bahkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan yang diluncurkan dari kapal. Sistem modern cenderung multiguna, ungkap dia. Radar pendeteksi dan juga penargetan sistem Rusia 98L6AE Yenisei dapat digunakan untuk pemantauan berkelanjutan pada sektor tertentu yang diperlakukan dalam kasus Arab Saudi. Sistem itu juga dapat mendeteksi target dengan penampang sekecil 0,04 atau 0,01 meter persegi sesuai dengan spesifikasi. Peluncur pada dasarnya sama seperti di S-300V4, pencegah diluncurkan secara vertikal yang dapat menghemat detik-detik penting selama penerapan. Dibutuhkan sekitar 3 menit untuk menyiapkan baterai rudal Abakan yang telah diposisikan sebelumnya, atau 15 menit jika sistem digunakan setelah memposisikan ulang. Papar Almas Ante, pencegat itu sendiri, 9M82MDE adalah modifikasi dari rudal yang lebih berat yang digunakan dalam sistem S-300V4. Almas Ante mengatakan sistem baru dapat menembak jatuh rudal balistik yang masuk dengan kecepatan hingga 4.000 meter per detik pada jarak antara 12 dan 40 km dan pada ketinggian 2 hingga 30 km. Baterai penuh 4 peluncur akan memiliki 8 rudal dan dapat menembakkan semuanya untuk menjatuhkan hingga 4 target secara bersamaan. Kesederhanaan dan otomatisasi dari sistem Rusia itu berarti mereka membutuhkan lebih sedikit personel terlatih untuk beroperasi. Calon pelanggan asing dapat melihat Abakan pada November selama Dubai Air Show. Meskipun Almas Ante tidak menyertakan kendaraan komando dan kontrol opsional dalam demonstrasi.